Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, para romo, bruder dan para suster yang terkasih. Dalam episode ke-25 kali ini, Bapak Kardinal akan menampilkan kisah Yesus mengusir roh jahat dalam Markus bab 9. Menarik bahwa kali ini ditampilkan pribadi Yesus yang bijaksana, berpikir dengan jernih, dan memiliki hati. Dalam kisah pengusiran roh jahat ini, ada tahapan-tahapan yang akan membantu kita untuk semakin mengenal Yesus yang ditampilkan dalam Injil Markus. Sangat menarik, karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah agak jauh mempelajari Injil Markus, khususnya pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Untuk percakapan yang kelima ini, saya ingin menawarkan suatu pembacaan yang agak teliti mengenai salah satu peristiwa yang diceritakan sesudah Yesus dimuliakan di Gunung Tabor, yaitu kisah Yesus mengusir roh dari seorang yang bisu. Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Roh yang membuat orang itu bisu adalah yang disebut roh jahat. Di kisah ini, supaya nanti tidak kehilangan arah di tengah jalan, dapat kita baca secara sangat sederhana, yaitu hal kebiasaan yang lazim pada waktu itu, pengusiran setan. Sekarang dikenal dengan istilah eksorsisme. Jadi kalau sepintas, kisah Yesus mengusir roh dari orang yang bisu, itu adalah kisah mengenai eksorsisme. Jadi rupa-rupanya pada waktu itu yang namanya eksorsisme itu sangat biasa. Sementara itu, kalau kita melihat lebih dalam di balik kisah itu atau perkembangan kisah itu selanjutnya, kita dapat melihat langkah-langkah perkembangan iman. Perkembangan iman siapa? Kita dulu ingat pada waktu mulai membicarakan Injil Markus, bahwa Injil Markus ini ditulis khususnya untuk membantu para calon yang ingin mengikuti Yesus. Maka ditunjukkan langkah-langkahnya dan kesulitan-kesulitannya. Kita akan melihatnya langkah demi langkah. Moga-moga nanti pada akhirnya ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Kisah ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, menjadi 6 langkah. Kita lihat langkah demi langkah. Langkah yang pertama adalah kalau itu suatu kisah itu ada panggungnya. Lalu nanti ada pemain-pemainnya, lalu ada permainannya di tengah panggung itu. Maka kita lihat pertama-tama adalah panggung peristiwa ini. Bab 9, ayat 14 sampai 16. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid yang lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia.
Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Ini panggung kisah selanjutnya. Kita lihat satu persatu. Yang saya kira paling penting untuk dibicarakan adalah bahwa kisah penyembuhan orang yang sakit bisu ini oleh Markus diletakkan, jadi tidak kebetulan, diletakkan sesudah peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Jadi sesudah transfigurasi di Gunung Tabor, Yesus turun bersama dengan ketiga murid yang istimewa itu dan bergabung dengan murid-murid yang lain. Itu yang penting untuk diperhatikan. Ketika Yesus turun, ia melihat kerumunan orang banyak dan ada beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan murid-murid Yesus. Ketika mereka melihat Yesus, mereka tercengang dan sebagainya, dan rupanya ada masalah besar yang sedang dipersoalkan oleh mereka itu. Masalah besarnya itu apa? Itulah yang ditanyakan oleh Yesus. Apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Sebelum sampai kepada langkah berikutnya, mulai ayat 17, mungkin kita perdalam sebentar hal yang sudah kita singgung tadi. Ketika Yesus berada di gunung, dimuliakan di atas gunung itu, pada bab 9 ayat 2-13, Petrus itu merasa keenakan, merasa sangat nyaman ada di gunung itu. Lalu pada ayat 5, bab 9 ayat 5, kata Petrus kepada Yesus, "Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ini permintaan Petrus. Jadi Petrus itu maunya tinggal di Gunung Tabor terus, karena sudah nyaman di situ. Tetapi kemudian ada penjelasan pada ayat 6. Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Yesus tidak mau mendirikan kemah di atas gunung. Jadi sudah ada perbedaan antara sikap Yesus dan sikap Petrus. Petrus tidak mau turun karena sudah merasa nyaman di atas gunung itu. Meskipun di dalam Injil lain, Injil Lukas, dalam kisah yang sejajar, dikatakan Petrus itu tidak tahu apa yang dia katakan. Karena di dalam Injil Lukas diceritakan dengan lebih teliti bahwa ketika tokoh itu, Yesus, Musa, dan Elia, berbicara dengan Yesus, kedua tokoh itu maksud saya berbicara dengan Yesus mengenai kepergiannya ke Yerusalem. Itu berarti mengenai nasib akhir yang akan menimpa Yesus di Yerusalem, yaitu wafatnya. Dan Petrus tidak mau kalau Yesus mengalami hal seperti itu. Kita selalu melihat tokoh Petrus sebagai pribadi yang kurang paham dengan jalan hidup Yesus. Sementara Yesus dengan sikap yang sangat jelas, dia turun. Tidak mau terus-menerus di atas gunung. Karena justru di atas gunung itu, Yesus mendapatkan, katakanlah, keteguhan bahwa jalan apapun yang akan tersedia bagi dia akan ditempuh. Dan nanti akan kita lihat bahwa Yesus sungguh menempuh jalan itu sampai akhir.
Nah, dengan demikian Petrus dipaksa untuk ikut turun bersama-sama dengan Yesus. Ini termasuk formasi, termasuk pembentukan Petrus sebagai murid, supaya tidak berpikir dengan caranya sendiri yang sudah dikatakan pada ayat 8, pada bab 8, berpikir dengan pikiran manusia, supaya Petrus dididik untuk bertumbuh dari pikiran manusia menjadi pikiran Allah. Itu yang pertama yang dapat kita bayangkan di balik panggung itu. Yang kedua, dikatakan di dalam panggung itu ada beberapa orang banyak, ada murid-murid, dan ada beberapa ahli Taurat. Silahkan membayangkan kenapa ahli Taurat dihadirkan di situ. Dihadirkan. Kan kisah namanya ya, jadi pengarang itu bisa menghadirkan siapapun supaya panggungnya lengkap. Maka pertanyaan kita kepada Injil ini, kepada kisah ini, mengapa Markus menampilkan ahli-ahli Taurat di panggung itu? Ini kira-kira jawabannya, silahkan membayang-bayangkan sendiri. Murid-murid yang diceritakan di sini nanti, itu gagal mengusir roh jahat yang membuat orang bisu itu. Murid-murid gagal. Nah, silahkan membayangkan ahli-ahli Taurat itu sudah lama mengikuti Yesus untuk menyalahkan, untuk segala macam maksud yang tidak bagus. Silahkan membayangkan ahli-ahli Taurat itu di dalam hati berkata, lihat, kepada orang banyak yang juga hadir di situ, itu murid-muridnya tidak berhasil mengusir setan seperti yang didengung-dengungkannya. Kalau murid-muridnya aja tidak begitu, murid-muridnya seperti itu, tidak mampu mengusir setan, tentunya gurunya juga kira-kira seperti itu. Bisa dibayangkan ya, lewat murid-muridnya yang gagal mengusir roh bisu itu, ahli-ahli Taurat ini mendapat kesempatan untuk, kalau ada kesempatan, menyerang Yesus. Itu seringkali di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita seperti murid-murid yang gagal mengusir Yesus, lalu gurunya juga kena, itu nanti sama mirip-mirip dengan kita, murid-murid Yesus, yang kalau hidup kita itu tidak sesuai dengan yang kita katakan, yang kita imani, tuh lihat murid-muridnya aja kayak gitu. Tentu gurunya juga. Nah, yang kena adalah gurunya. Maka hati-hati membangun hidup yang baik. Nah, Yesus datang ke tempat itu di dalam rangka menghadapi krisis yang paling besar, yaitu untuk menjalankan tugas perutusannya sampai akhir. Dan menarik di situ dikatakan, pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Kita bertanya kenapa orang-orang itu tercengang. Jawabannya bisa bermacam-macam. Salah satu kemungkinannya ialah kehadiran Yesus yang sudah hatinya mantap untuk menghadapi tahap-tahap hidupnya selanjutnya. Silakan membayangkan kalau kita melihat orang-orang yang ragu-ragu, itu kita tidak tercengang ya. Orang yang ragu-ragu itu kan memberi kesan yang tidak bagus. Iya apa tidak jelas. Tetapi Yesus yang turun dari Gunung Tabor,
yang sudah digoda oleh Petrus untuk tidak turun, tetapi akhirnya turun, itu artinya pribadi Yesus sudah mempunyai ketetapan hati yang sangat kuat. Apapun yang akan terjadi akan dihadapi dengan berani. Nah, sikap yang tegas, yang tabah seperti itu, hati yang mantap seperti itu, secara manusiawi pasti membuat orang-orang tanda petik tercengang. Ini orang ini kok kelihatannya membawa aura yang sangat meyakinkan. Saya membayangkannya seperti itu. Silahkan membayangkan menurut keyakinan masing-masing. Tapi ceritanya saya kira jelas. Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung, hatinya mantap untuk menyambut, menghadapi tanda petik nasibnya di Yerusalem, dan dengan ketetapan hati itu kehadirannya sangat mengesankan, yang membuat orang-orang itu tercengang. Itu bagian panggung. Jadi Markus sudah membuat panggung, menampilkan siapa yang berperan di situ dengan watak apa, Yesus dengan watak hati yang ketetapannya tidak tergoyahkan lagi, ahli-ahli Taurat yang terus berusaha mencari kesempatan untuk mempermasalahkan Yesus, dan murid-murid yang karena ketidakberhasilannya mengusir setan, dapat menjadi batu loncatan bagi ahli-ahli Taurat untuk menolak Yesus. Itu panggungnya. Yang kedua, bab 9 ayat 17 sampai 18, 2 ayat. Kata seorang dari orang banyak itu, jadi menjawab pertanyaan Yesus pada ayat 16. Apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Jadi masalah yang diperbincangkan itu, landasannya atau dasarnya atau sumbernya seperti yang dikatakan oleh bapak si anak itu. Anaknya kerasukan roh bisu, sudah minta tolong kepada murid-murid, notabene yang sudah diberi kuasa untuk mengusir setan, tetapi ternyata murid-murid itu gagal. Inilah masalah yang paling besar, murid-murid tidak bisa mengusir setan. Mau dibaca bagaimana? Ya mungkin memang tidak berhasil di dalam praktek eksorsisme, pengusiran setan. Tetapi ada tetapinya, kalau kita melihat ketika murid-murid itu dipanggil, kita lihat Markus bab 3 ayat 14 sampai 15. Murid-murid itu diberi apa ketika mereka dibekali apa ketika mereka dipanggil. Jadi judul dari bab 3 ayat 13 sampai 19 adalah Yesus memanggil ke-12 rasul. Bekalnya apa? Ayat 14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Jadi sudah diberi kuasa untuk mengusir setan, tetapi gagal, tidak mampu mengusir setan yang jenis ini. Dengan demikian, masalahnya
selain para murid itu mungkin memang tidak berhasil mengusir setan, tetapi ada yang lebih serius lagi daripada mengusir setan. Mereka justru gagal di dalam hal yang hakiki. Mewartakan Injil, tandanya adalah pengusiran setan. Kalau setannya tidak mau diusir dengan kuasa itu, apa yang salah? Dan kegagalan mengusir setan itu adalah cermin dari kegagalan mewartakan Injil. Jadi di balik kisah ini ada macam-macam situasi yang menjadi latar belakang. Kegagalan di dalam mewartakan Injil. Gagal di dalam perutusan yang hakiki yang telah dipercayakan kepada para rasul itu. Itu adalah langkah yang kedua. Jadi betapa besar masalahnya karena berkaitan dengan kegagalan mewartakan Injil. Yang ketiga, Markus bab 9 ayat 19 sampai 20. Kita lihat, kita baca. Ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Kita baca sampai di situ. Jadi reaksi Yesus yang pertama terhadap realitas yang dihadapi, terhadap masalah besar yang dihadapi, satu, kemungkinan pengusiran setan, dua, kemungkinan kegagalan di dalam pewartaan. Reaksinya ada diungkapkan di dalam tiga ungkapan kekecewaan. Mungkin juga nadanya marah. Yang pertama, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Jadi silahkan membayangkan murid-murid yang dipanggil secara khusus untuk mewartakan Injil, yang diberi bekal kuasa mengusir setan, sampai titik ini masih disebut angkatan yang kurang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa lama lagi aku harus bersamamu? Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Mengungkapkan kegagalan Yesus untuk mendidik mereka. Dan yang terakhir, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Jadi kekecewaan atau hardikan semacam ini ada di beberapa tempat yang lain di dalam Injil Markus. Kita coba lihat beberapa ayat lain untuk ilustrasi. Jadi silakan membayangkan Yesus sang guru yang terus tidak berhasil, ditampilkan tidak berhasil mendidik murid-muridnya. Bab 6 ayat 6. Yesus ditolak di Nazaret, berakhir dengan ayat 6a. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Tidak percaya. Kemudian bab 8 ayat 12. Bab 8 ayat 12, orang Farisi meminta tanda. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda?" Jadi tidak percaya, minta macam-macam untuk membuktikan supaya yakin, tetapi tanda tidak akan diberikan kepada mereka. Dengan demikian, kita bisa melihat di balik kisah ini, dalam rangka pembinaan orang-orang yang ingin mengikuti Yesus,
katakanlah mudahnya para katekumen, Yesus selalu menghadapi sikap seperti ini. Kalau mau dirumuskan pesannya, hai para katekumen, ndak usah kecil hati. Kalau menghadapi macam-macam keraguan tentang Yesus. Karena murid-murid yang dididik secara khusus oleh Yesus pun, sikapnya seperti ini, kurang percaya. Jadi membesarkan hati para calon pengikut Yesus ketika mereka menghadapi keraguan-raguan. Ketidakmampuan untuk menerima atau menyerahkan diri kepada Sang Misteri. Itu pembicaraan awal kita, misteri yang diwahyukan oleh Yesus. Dan kalau mau dirumuskan secara positif, kalaupun ragu-ragu, tidak usah menunggu sampai semuanya jelas. Yang dituntut oleh Yesus akhirnya, kata-kata yang sudah sering kita pakai, loncatan iman. Loncatan iman. Meskipun ragu-ragu, tetap meloncat. Meskipun ragu-ragu, tetap maju, menyerahkan diri kepada Sang Misteri. Itu reaksi Yesus yang pertama. Reaksi berikutnya, ayat 19b sampai dengan ayat 20. Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbisa. Reaksi kecewa hilang. Yang 3 tadi, ayat 19. 3 ungkapan rasa kecewa, mungkin tersembunyi kemarahan. Sesudah itu, reaksinya menjadi tenang. Yesus hanya mengatakan, bawalah anak itu kemari. Silakan membayangkan kata-kata ini diucapkan dalam nada yang seperti apa. Karena nada ucapan itu sangat menentukan di dalam komunikasi. Nadanya tenang. Ketika ditanyakan itu, ketika diminta supaya anak itu datang kepada Yesus, reaksinya pada anak seperti itu, terguncang dan sebagainya, mengerikan. Tetapi, sekali lagi, kalau kita melihat reaksi seperti ini pada anak yang dibawa kepada kita bisa cemas juga melihat peristiwa-peristiwa yang kayak begini nih. Diguncang-guncangnya, terpelanting ke tanah, terguling-guling, mulutnya berbusa. Yesus tetap tenang di dalam keadaan yang sangat dramatis itu. Jadi kita bisa belajar hal yang praktis juga, bahwa ketika menghadapi sekian banyak masalah, kita bisa bingung, kita bisa cemas, kita bisa nggak ngerti lagi ini mau bersikap seperti apa. Meskipun peristiwanya digambarkan begitu dramatis, Yesus tetap tenang. Itu jelas dari pertanyaan berikutnya, ayat 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Sudah berapa lama ia mengalami ini? Lalu dijawab dengan panjang lebar. Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Beberapa hal bisa kita simpulkan dari kisah ini.
Tadi sudah kita katakan situasinya dramatis. Rasul-rasul, murid-murid katakanlah, mengalami krisis karena gagal mengusir setan. Itu pasti sudah membuat hati risau kalau biasa. Masih ditambah dengan gambaran dramatis. Anak yang terguling-guling dan sebagainya. Tetapi Yesus tetap menguasai keadaan, mempertimbangkan unsur-unsur yang membentuk keadaan itu. Dan sesudah itu dia bertanya, tentu saja dengan cara yang simpatik. Ternyata sesudah beberapa ayat kemudian, masalahnya ada di tempat lain. Bukan sekedar murid-murid yang tidak bisa mengusir setan. Masalahnya itu ada pada ayat 22. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jadi di situ pada tahap itu ada komunikasi dialogal. Yesus mulai bertanya, itu ayat 21 sampai 24, sudah berapa lama? Kemudian ada jawaban. Ini kan muntah ini, bapak anak yang kena setan bisu itu. Panjang jawabannya. Sudah sejak masa kecilnya dan selanjutnya. Panjang dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Mengapa bapak itu bisa bercerita? Jawabannya saya kira sederhana sekali. Ketika orang tidak takut, ketika orang tersentuh hatinya, yakin bahwa teman bicaranya itu tidak mau menghakimi, tidak mau menyalahkan, tidak mau mengolok-olok, maka dia mulai berani mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Diceritakan secara rinci. Dan kemudian keluarlah yang menjadi masalah pokoknya. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Masalahnya itu ada pada kata jika. Orang ini ragu-ragu, apakah Yesus itu sungguh-sungguh mempunyai kuasa apa enggak? Akibat dari ketidakberhasilan muridnya. Muridnya tidak berhasil mengusir setan, orang ini mulai ragu-ragu. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Jadi kecipratan itu gurunya. Yesus itu kecipratan, keragu-raguan, karena melihat murid-muridnya yang tidak mampu itu. Kemudian dilanjutkan dengan dialog. Dan di dalam dialog sekali lagi yang namanya nada itu menjadi penting. Nada, caranya berbicara entah dengan tanda seru, entah dengan tanda tanya sangat menentukan. Lalu jawab Yesus bagaimana? Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Kalau diragukan kemampuannya itu kan biasanya marah ya. Atau tidak sekuat hatilah sekurang-kurangnya. Tetapi ini mesti dibayangkan dengan nada yang bagus. Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ternyata kuncinya ada di situ. Pertanyaan Yesus adalah undangan untuk menentukan sikap pribadi orang tua dari anak yang kerasukan setan itu. Dan selanjutnya, undangan ini ditangkap oleh bapak
dari anak yang kerasukan setan bisu itu. Nah, ketika undangannya ditangkap, lalu keluarlah pernyataan ayat 24. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini kan sebetulnya bukan masalah pengusiran setan. Ini adalah masalah orang yang ingin mengikuti Yesus, ragu-ragu, kurang percaya, jika engkau dapat meragukan kemampuan Yesus, akhirnya orang yang mau mengikuti Yesus tetapi meragukan Yesus itu dibawa pelan-pelan dengan pertanyaan, dengan dialog, sampai pada pernyataan iman. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi di dalam diri Bapak anak yang kerasukan setan bisu itu terungkap keterbukaan, keinginan untuk dibantu, disertai kesadaran bahwa dia membutuhkan orang lain untuk membuka hati, untuk membuat loncatan iman itu. Mungkin dengan kemauan sendiri, kalau tidak dipancing-pancing dengan pertanyaan Yesus, kalau tidak dibantu oleh Yesus untuk mengungkapkan keresahan hatinya, kalau tidak dibantu, ia tidak akan sampai kepada pengakuan iman ini, aku percaya, tolonglah aku. Tidak sampai ke situ. Maka Yesus membantu dengan pertanyaan-pertanyaan, dan akhirnya sampailah ia pada keputusan iman yang disebut loncatan iman itu. Aku percaya, tolonglah aku. Nah, dalam peristiwa ini kita melihat ada sekurang-kurangnya 2 pesan. Pesan yang pertama, kalau kita hanya sekedar memperhatikan di balik kisah ini ada kebiasaan untuk mengusir setan. Ada kebiasaan itu. Bahkan sampai sekarang kan juga ada yang namanya eksorsis. Nah, rupa-rupanya ada kecenderungan para eksorsis itu menjadi sombong, merasa mempunyai kuasa. Tanpa sadar, seperti dalam diri para murid, bahwa yang mempunyai kuasa itu bukan para eksorsis itu. Yang mempunyai kuasa mengusir setan adalah Yesus. Maka peringatan untuk para eksorsis, semoga kalian tidak menjadi sombong, merasa seolah-olah mempunyai kekuatan. Yang mempunyai kekuatan adalah Tuhan. Sehingga nanti pada ayat 29, nasihatnya itu jelas, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Itu yang pertama, ketika kita baru memperhatikan ini kisah tentang pengusiran setan. Sekarang kalau kita melihat dalam rangka bukan hanya pengusiran setan, tetapi di dalam pembinaan calon-calon murid Yesus. Para calon pengikut Yesus itu tentu seperti kita juga menghadapi berbagai macam tantangan. Salah satu bentuknya tanda petik adalah bisu. Tantangan yang paling besar adalah keraguan-raguan. Itu terungkap
pada 3 kata yang kita temukan pada ayat 19 tadi. Tantangan yang paling besar adalah ragu-ragu untuk percaya. Nah, nasihat dari kisah ini untuk para katekumen pada waktu itu dan kita sekarang, kita diminta, para katekumen, para calon pengikut Yesus diminta untuk bersikap seperti bapak anak orang yang kena setan bisu itu. Mengakui kelemahan itu, menerima kekurang percayaan itu, mengakui, dan berdoa, berharap, minta pertolongan kepada Yesus, dan yakin bahwa doanya didengarkan. Moga-moga jelas, jadi para eksorsis jangan sombong, kalian itu hanya ikut di dalam karya Allah, maka silahkan tidak merasa berkuasa, tetapi selalu berdoalah kepada Tuhan yang mempunyai kuasa. Yang kedua, untuk para katekumen, untuk kita yang ragu-ragu, silahkan mengikuti sikap bapak anak yang kena setan bisu itu, mengakui, mengungkapkan, tidak malu mengungkapkan keraguan-raguannya jika engkau dapat. Dan karena dengan cara itu, dengan mengungkapkan realitas dirinya, dia dapat dibantu. Yang kelima adalah tindakan eksorsis, tindakan pengusiran setan. Ayat 25 sampai 27. Ketika bapak dari anak yang bisu itu sudah mengungkapkan kepercayaannya, lalu Yesus mulai mengusir setan, melakukan pengusiran setan. Jadi rupa-rupanya pengusiran setan itu prosesnya adalah begini ini. Silakan memperhatikan ayat 25 sampai 27. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Itu adalah rumus dari eksorsisme. Unsur-unsurnya ada beberapa. Penyebutan dia yang melakukan eksorsisme dengan kuasanya, kemudian ia menuntut apa dengan kuasa apa, lalu menyusul reaksi roh jahat dan akibatnya bagi yang kerasukan. Orang yang kerasukan itu sembuh. Maka keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Itu upacara pengusiran setan. Jadi ada kuasa yang mengusir, ada roh yang diusir, dan gejala-gejalanya seperti apa, dan kemudian anak itu atau orang yang kerasukan setan itu sembuh. Ada satu hal yang saya kira baik untuk kita perhatikan. Kata-kata yang tidak hanya harus dimengerti secara harafiah. Coba kita lihat ayat 26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati.
Coba perhatikan kata ini, mati. Sehingga banyak orang berkata ia sudah mati. Ini kan mati fisik ya. Tapi kemudian dilanjutkan, kita lanjutkan ayat 27. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu, membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Kata yang dipakai mestinya sama. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu, membangkitkannya, lalu ia bangkit sendiri. Seperti halnya mati, kata bangkit dan bangun itu dapat kita mengerti secara harafiah. Ya, seperti orang mati disembuhkan lalu bangkit. Tetapi, nah ini penting. Di balik dua kata itu, yang berlawanan mati 2 kali, bangkit 2 kali. Dua kata itu adalah kata teknis yang dikaitkan dengan Yesus. Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Nah, bagi orang-orang yang ingin mengikuti Yesus dan menjalani katekese calon baptis, kata ini menjadi sangat menentukan. Orang yang dibaptis itu adalah orang yang mati bersama dengan Yesus, mati terhadap dosa, dan bangkit bersama dengan Yesus di dalam kemuliaan. Di kata-kata mati dan bangkit tidak hanya boleh dimengerti sebagai kematian fisik dan kemudian kebangkitan, bangun dari entah bagaimana, tadi kan terguling-guling di tanah lalu bangkit, tetapi ini ada pesan di balik itu. Pesan inti dari pembaptisan, orang yang sudah secara mantap mau mengikuti Yesus dan dibaptis, dengan baptis seseorang mati bersama dengan Yesus, bangkit bersama-sama dengan Yesus pula. Yang terakhir, ayat 28 sampai 29. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Pada tataran eksorsisme, tataran pengusiran setan, tadi sudah dikatakan, kuasa mengusir setan itu bukan kuasa orang yang diberi wewenang itu, tetapi kuasa Yesus. Maka harus mohon kekuatan dari yang punya kuasa itu. Kalau dibaca di dalam rangka pembentukan murid-murid Yesus, lalu pesannya adalah selalu ada tantangan yang tampaknya tidak teratasi di dalam diri orang, yang dihadapi orang yang ingin menjadi pengikut Yesus. Seperti anak tadi, muridnya pun tidak bisa menyembuhkannya. Ada tantangan-tantangan seperti itu. Pesannya adalah undangan bagi para calon baptis yang menghadapi tantangan-tantangan itu, agar terus berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dengan rendah hati, agar dapat mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Satu. Yang kedua, kisah ini juga menampilkan pribadi Yesus yang bertindak dengan tanda petik bijaksana, berpikir jernih. Tadi sudah dikatakan bahwa suasananya itu dramatis.
ada ahli Taurat yang ingin menyalahkan Yesus, ada murid-murid yang gagal, ada orang yang kerasukan setan, itu membentuk suasana yang dapat membingungkan. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, Yesus berpikir jernih. Suatu nasihat bagi kita semua, siapapun kita seringkali berhadapan dengan berbagai macam masalah yang ruwet. Kita belajar dari Yesus, Yesus tidak melihat semuanya, tetapi melihat satu yang ada di depannya, yang bisa dilakukan, yaitu menyembuhkan si anak yang kerasukan setan bisu itu. Pesan yang terakhir yang dapat kita tarik adalah ini. Para murid itu menerima kuasa untuk mengusir setan. Itu adalah anugerah yang bukan main dahsyatnya. Rupa-rupanya anugerah yang dahsyat untuk mengusir setan itu tidak dirawat dengan baik. Anugerah sebesar apapun, kalau tidak dirawat, lama-kelamaan akan luntur dan akan hilang. Anugerah Tuhan itu bermacam-macam. Tidak hanya seperti yang diberikan kepada para murid, kuasa untuk mengusir setan. Kepada kita dianugerahkan berbagai macam anugerah. Anugerah itu hanya akan bertambah, berpengaruh di dalam hidup seseorang, berpengaruh di dalam kehidupan bersama, kalau terus-menerus dirawat. Dirawatnya dalam apa? Tentu dirawatnya di dalam doa. Saya kira itu semua jelas. Dan yang berikutnya, salah satu buah dari doa untuk merawat anugerah itu, kalau doanya itu benar, doa kan ada yang tidak benar juga ya, kurang lah. Tidak pernah salah, tetapi kurang. Doa yang disebut di sini untuk merawat anugerah Tuhan itu dilihat dari tandanya. Apakah anugerah yang diberikan Tuhan itu akhirnya, kalaupun didoakan terus-menerus, hanya untuk diri sendiri, itu tanda bahwa doanya harus diluruskan. Atau karena doa yang benar, anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita itu akhirnya diyakini sebagai anugerah yang harus dibagikan. Saya selalu mengatakan itulah bedanya kesadaran atau faham bahwa anugerah Tuhan itu milik saya atau anugerah Tuhan itu berkat Tuhan. Ketika saya melihat, merasa bahwa anugerah itu adalah milik saya, maka anugerah itu saya pagari, ini untuk saya, milik saya. Jangan sampai disentuh oleh orang lain. Tetapi ketika saya yakin bahwa anugerah Tuhan itu adalah berkat, berkat itu pada hakikatnya dibagikan. Nah, doa yang benar yang dimaksud jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Doa yang dimaksudkan buahnya tampak dari tadi itu. Apakah anugerah berkat itu dipakai untuk kepentingan luas, untuk kemuliaan Tuhan, menurut kata-kata Rasul Paulus, atau dipakai untuk yang lain-lain. Moga-moga jelas maksudnya. Percakapan kita berhenti di sini dulu, nanti kita lanjutkan dalam percakapan berikutnya. Terima kasih.
Saudari-saudara yang terkasih, pelayanan pengusiran setan, eksorsisme, memang sudah ditugaskan oleh Tuhan sejak awal gereja. Tuhan Yesus sendiri melakukannya. Ada beberapa hal yang bisa kita petik. Pertama, pelayanan itu tetap membutuhkan hidup doa yang mendalam. Karunia untuk mengusir, menyembuhkan, hanya bisa dirawat dengan doa. Yang kedua, dari kisah pengusiran ini, pada bagian akhir perikopa kita diingatkan akan peristiwa baptis. Anak itu sepertinya mati, kemudian dibangkitkan. Kita ingat peristiwa baptis, kita mati terhadap segala dosa, dan bangkit dalam hidup yang baru. Kita mohon rahmat Tuhan agar dalam keseharian kita selalu menyadari janji baptis kita, pengalaman dan peristiwa baptis kita untuk selalu berusaha bangkit, khususnya memperbarui hidup dalam masa Prapaskah ini. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mencurahkan perlindungan, bimbingan, dan berkat-Nya pada saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.